Shalom, selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Berjumpa kembali dengan Puji Rahayu, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dalam program Suluh Suara Penyuluh, program kerjasama antara Bimas Kristen kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Nah, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya renungan kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menjalani hari yang baru, menikmati berkat yang baru di dalam kehidupan kami, dan juga kami masih dapat melakukan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami, pelayanan kami Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, mengawali pagi hari kami dengan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami siap Tuhan untuk bersama-sama menerima firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kami di awal hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Para pendengar dan pemirsa, pagi hari ini renungan kita berjudul Dunamis, Kuasa Roh Kehidupan. Dan kita akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari yang sudah mempersiapkan Alkitab masing-masing di rumah, kita akan membuka bersama-sama dan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pendengar dan pemirsa, ayat ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan ayat ini mengajarkan bahwa tugas utama dari orang-orang percaya yang perlu dilakukan dan diselesaikan adalah menjadi saksi baginya, dan itu harus dilaksanakan oleh semua orang percaya, oleh murid-murid Yesus pada zaman dulu dan sampai juga pada sekarang ini. Namun sebelum mereka menjalankan mandat dari Yesus tersebut, terlebih dahulu murid-murid Yesus harus menerima kuasa melalui pencurahan Roh Kudus terlebih dahulu. Nah, di dalam ayat ini, kata kuasa di dalam kitab Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8 ini ya, kata kuasa itu memakai kata dalam bahasa Yunani itu dunamin. Itu dari akar kata dunamis yang memiliki arti kekuatan, di mana kata ini kemudian menjadi akar kata di dalam bahasa Inggris, yaitu dinamit, kemudian dinamo, dan juga dinamit. Dinamit itu ya, kita tahu bentuknya seperti apa. Dinamit itu ya, jika dinamit ini dipakai, dipergunakan, maka dinamit ini akan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk meledakkan sesuatu.
sehingga sesuatu yang diledakkan itu akan menjadi hancur berkeping-keping dan tidak akan bisa dipergunakan lagi, artinya sudah tersingkirkan. Lalu kemudian dinamo, kita tahu dinamo itu jika dipergunakan, dinamo ini akan mengeluarkan kekuatan, menghasilkan listrik yang sangat diperlukan untuk kita. Ya, ada banyak peralatan yang memerlukan dinamo. Lalu dinamik digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang aktif, yang selalu bergerak, aktif dan bergerak, sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, lalu apa hubungannya dunamis dengan kehidupan? Pendengar dan pemirsa, saat kita menerima dunamis dari Roh Kudus, menerima satu kekuatan dari Roh Kudus, kuasa itu jika kita pergunakan, kuasa itu dapat meledakkan, dapat menghancurkan perbuatan dosa di mana dosa itu, ya, dosa-dosa yang dilakukan ini itu membawa kita pada kematian kekal. Nah, dunamis ini kita pergunakan ini, maka dosa-dosa itu sudah hancur lebur dan kita akan mendapatkan satu kehidupan yang baru, kehidupan yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal, menghasilkan kekuatan yang baru sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, untuk terus menjalani kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang percaya yang dipenuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu di dalam dirinya bekerja menghancurkan segala kegagalan, menghancurkan sakit penyakit, ketidakberhasilan, dan semuanya itu akan diubahkan menjadi satu keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang luar biasa, bahkan pekerjaan yang sangat diberkati, bahkan pelayanan pun akan kemudian diberkati secara luar biasa. Nah, di dalam hal ini kuasa Roh Kudus yang dunamis ini akan terus-menerus bergerak selama kita mengizinkan dunamis itu, mengizinkan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mengalami suatu perubahan, akan terjadi satu terobosan secara spiritual, karena kuasa Roh Kudus itulah yang membawa kita pada perubahan itu. Yang tadinya orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesalahan akan diubahkan hidupnya menjadi kehidupan orang yang saleh, kehidupan orang-orang percaya yang dahulunya pasif, tidak bekerja, tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan apapun, maka setelah memiliki dunamis dalam kehidupannya, dia akan mengalami suatu perubahan dan dia akan menjadi aktif sedemikian luar biasanya. Nah, jadi orang-orang ini akan mengalami terobosan spiritual. Kita bisa melihat contoh dari murid-murid Yesus setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kehidupan mereka, murid-murid Yesus ini, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jadi perkataan-perkataan mereka dipenuhi dengan kuasa, penuh dengan kuasa. Penumpangan tangan mereka itu membuat orang yang sakit
menjadi sembuh. Bahkan Petrus selain perkataannya, ya, bahkan bayangannya saja, karena begitu kuatnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus, dia sanggup, bayangannya sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 jiwa memberi diri percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptis. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Kekuatan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Nah, bukti lagi bahwa Roh Kudus itu memberi hidup, kita akan membaca lagi di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 6. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Ayat ini di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 ini merupakan pernyataan Yesus yang menegaskan bahwa kehidupan rohani itu berasal dari Roh Kudus. Kehidupan rohani berasal dari Roh Kudus yang menyatakan bahwa daging atau fisik manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang abadi. Jadi roh, Yesus berkata bahwa rohlah yang memberi hidup. Jadi ini benar-benar membuktikan ada satu keterkaitan bahwa dunamis. Roh Kudus itu benar-benar memberikan kehidupan. Nah, jadi dari perkataan Yesus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan ini bukan perkataan yang luar biasa, tetapi perkataan yang memberikan kekuatan rohani yang mampu memberikan kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bahwa penting bagi manusia, penting bagi orang-orang percaya, penting bagi murid-murid Yesus untuk membuka hati untuk Roh Kudus dan menerima pengajarannya, menerima perkataan-perkataannya yang membawa kehidupan. Jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberikan kekuatan untuk kita bahwa Roh Kudus itu memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang sejati. Roh Kudus yang dinamis terus bergerak dan membawa perubahan, menghasilkan perubahan, akan membawa terobosan-terobosan rohani, terobosan-terobosan secara spiritual. Jadi mari kita terus membangun dan melatih kehidupan roh kita dengan membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Dan juga bahwa firman Tuhan ini sangat penting. Yesus mengatakan bahwa perkataan-perkataannya itu adalah roh dan hidup. Jadi kita tidak bisa mengabaikan perkataan-perkataan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, dan itu merupakan makanan rohani untuk kita yang memberikan kehidupan rohani di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita memperdalam
hubungan spiritual kita dengan Tuhan, memprioritaskan nilai-nilai kehidupan yang abadi, mengakui betapa pentingnya ajaran dan perkataan-perkataan firman Tuhan yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, membimbing kita sehingga kita memiliki dunamis kuasa roh kehidupan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Demikian firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, dan kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini juga dengan doa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur Tuhan atas renungan firman pada pagi hari ini. Kami ingin membuka hati kami Tuhan, pendengar dan pemirsa semuanya. Kami mau membuka hati kami untuk kami mempersilahkan Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, supaya ada kekuatan, supaya ada dunamis di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mengalami terobosan-terobosan spiritual, terobosan-terobosan rohani di dalam kehidupan kami. Untuk semakin hari kami akan terus aktif di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami dari hari ke sehari, untuk kami semakin terus membina hubungan yang baik, hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Radio Betani FM Salatiga. Kiranya Tuhan memakai radio ini menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan firman kebenaran ke seluruh penjuru, di mana banyak orang yang bisa mendengarkan radio ini. Biar kiranya firman Tuhan yang diberitakan itu membawa kekuatan, membawa dunamis, sehingga bisa menghancurkan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa yang tidak berguna untuk kehidupan orang-orang percaya, sehingga mereka dengan kekuatan dunamis ini mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin dikuatkan, akan semakin mereka membuka hati untuk kuasa Roh Kudus bekerja. Banyak orang dibawa kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan membawa bangsa negara kami. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden yang terpilih, untuk kiranya beserta dengan para jajaran pemerintahan yang juga terpilih Tuhan, mereka dapat bekerja membangun negeri ini dengan memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga bekerja dengan jujur untuk membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini. Demikian juga dengan kota Salatiga Tuhan, kami sudah melakukan pilkada hari kemarin. Kiranya Tuhan, pemimpin yang terpilih itu kiranya pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih ini, mereka biarlah juga bekerja dengan hati nurani yang takut akan Tuhan, supaya kiranya dapat membawa Jawa Tengah, dapat membawa kota Salatiga ini ke arah yang lebih baik, menuju Indonesia emas, sehingga kami boleh bersama-sama membangun Salatiga, membangun Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia ini, karena Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang nasionalis, untuk kami bisa bergandeng tangan, walaupun kami kepercayaan kami, agama kami berbeda, tetapi bila pemimpin kami memberi contoh yang baik, memberikan contoh rukun, maka kami yang rakyatnya juga kami dapat hidup rukun, bergandeng tangan untuk bisa menjalani
kehidupan berbangsa yang rukun pula. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan memberkati Indonesia. Shalom Indonesia, Salam Jawa Tengah, Shalom Salatiga dimenangkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pendengar dan pemirsa, sampai berjumpa kembali di dalam suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.